Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini di pembelajaran tatap muka pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya meminta pada salah satu siswa atau ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kedepannya. Silakan ketua kelas atau siswa lainnya. Nah, terima kasih. Karena berdua sudah kita laksanakan, sebelumnya Bapak mau bertanya, hari ini apa ada yang tidak masuk? Tapi Bapak lihat kursi atau bangku semuanya penuh, nampak pada hari ini masuk semua ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini akan mempelajari pembelajaran yang sudah sesuai dengan jadwal pada hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia ini kita masuk ke materi selanjutnya setelah materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tetap di materi lihat sekitar. Kita masuk ke bab 4, yaitu meliuk dan membaca. Pada slide selanjutnya yaitu ada perintahnya yaitu amati gambar berikut. Nah, pada halaman ini ada 3 gambar, yaitu 3 gambar. Yang pertama adalah orang menari, tepatnya itu tari apa? Benar sekali, yaitu tari Bali. Tari yang berasal dari Bali, sudah terlihat dari pakaian adatnya. Yang kedua adalah orang yang sedang melakukan olahraga, tepatnya permainan bulu tangkis. Nah, yang ketiga adalah 2 orang atau sepasang orang yang sedang melaksanakan kegiatan olahraga warisan leluhur atau asli Indonesia, yaitu pencak silat. Baik, setelah kita mengamati gambar-gambar yang pada halaman sebelumnya tadi, nah kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini berisi suatu materi yang tentunya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Nah, materi di sini ada 3 poin. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu dari ide pokok, yang kedua ide pendukung, dan yang ketiga adalah adik simba. Apa itu adik simba? Nah, kita akan bahas yang pertama dari ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau bacaan yang berisi gambaran umum. Nah, lebih tepatnya ide pokok ini merupakan bagian penting pada sebuah paragraf yang membantu membaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dari ide pokok ini terdapat ciri-ciri yang memudahkan kalian mudah untuk menemukan ide pokok dari suatu teks atau suatu paragraf di suatu teks bacaan. Nah, ciri-ciri dari ide pokok tersebut apa? Nah, yang pertama adalah berupa gagasan utama atau pikiran utama. Yang kedua, mendukung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, membicarakan hal yang umum atau luas. Nah, ini ciri yang paling mudah yang dapat kalian gunakan untuk menemukan ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya berada di awal atau di akhir kalimat atau di awal dan di akhir. Nah, apabila ide pokok itu terdapat di awal kalimat, maka ide pokok tersebut disebut dengan induktif. Kalau ide pokok itu berada di akhir kalimat, maka ide pokok tersebut disebut induktif. Apabila di awal dan di akhir, maka disebut apa? Deduktif dan induktif. Nah, selanjutnya kita akan bahas ide pendukung. Ide pendukung adalah ide yang menjelaskan dan mengembangkan ide pokok dalam sebuah paragraf, atau lebih tepatnya ide pendukung ini juga disebut sebagai ide penjelas atau gagasan pendukung. Nah, seperti ide pokok tadi, ide pendukung ini juga mempunyai ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri dari ide pendukung yaitu bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Setelah dari ide pendukung ini kita akan membahas yaitu adik simba. Nah, yang kalian tanya-tanyakan tadi, apa itu adik simba? Adik simba itu adalah sebuah akronim. A, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada 5. Nah, adik simba ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk mengumpulkan informasi atau memecahkan masalah yang ingin kalian ketahui dari sebuah teks bacaan, lalu mendapatkan informasi berita secara lebih kaya dan mendalam dari sebuah teks bacaan. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat kalian lakukan untuk literasi, untuk mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks bacaan. Dan yang terakhir, fungsi dari adik simba yaitu meningkatkan kemampuan membaca cepat
part dari sebuah teks bacaan. Nah, itu adik Simba. Adik Simba A apa? Di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik, pada halaman selanjutnya ini atau slide selanjutnya ini terdapat suatu teks bacaan atau teks cerita dengan judul Dikenal Karena Menari. Nah, pada teks bacaan ini terdapat dua paragraf. Nah, Bapak akan membacakan satu paragraf saja. Kalian silakan menyimak apa yang Bapak baca. Dikenal karena menari. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau tinggal seorang anak bernama Sinta. Sejak kecil Sinta sangat suka menari. Setiap kali ada acara di desanya, ia selalu menjadi yang paling bersemangat menampilkan tarian tradisional yang ia pelajari dari ibunya. Gerakan Sinta sangat puas dan senyumnya yang telah membuat semua orang terpukau. Tak heran setiap kali ia tampil, tepuk tangan bergemuruh. Sinta sering diundang dan menari di berbagai acara desa dan semua orang mengenalnya sebagai anak yang pandai menari. Nah, karena teks bacaan ini paragraf pertama sudah Bapak baca dan kalian tadi saya suruh menyimak, sekarang saya meminta tolong kepada satu anak atau siswa untuk membaca paragraf kedua dari teks bacaan ini. Saya meminta tolong kepada adik, silakan dibaca untuk paragraf kedua dari teks bacaan. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik karena sudah semangat membaca paragraf kedua dari teks bacaan tersebut. Nah, setelah adik membacakan teks bacaan tersebut, lebih tepatnya paragraf kedua dari teks bacaan tersebut, sekarang kita akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara menganalisis sebuah teks bacaan. Tentunya ini akan berkaitan dengan apa yang Bapak jelaskan tadi di halaman sebelumnya, di halaman sebelum teks bacaan yang Bapak tampilkan tersebut. Nah, Bapak ini akan memberikan contoh, lebih tepatnya di paragraf pertama atau di paragraf yang Bapak baca. Ide pokok dari paragraf pertama tadi yang Bapak baca yaitu Sinta dikenal sebagai anak yang pandai menari di desanya. Lalu jenis paragrafnya ide pokoknya yaitu deduktif. Sebab apa? Sebab gagasan utama muncul di awal, lalu didukung dengan penjelasan. Nah, itu kan merupakan sebuah ide pokok. Lalu ide pendukungnya yang mana? Ide pendukung dari sebuah ide pokok tersebut yaitu contohnya yaitu Sinta sangat suka menari sejak kecil. Lalu yang kedua, ia selalu bersemangat menampilkan tarian tradisional. Yang ketiga, gerakannya luas dan senyumnya memukau. Dan yang keempat, Sinta sering diundang ke acara di desanya. Baik, sebelum masuk ke halaman selanjutnya, karena pada halaman ini kita hanya membahas ide pokok dan ide pendukung. Yang belum kita bahas apa? Adik Simba, benar sekali. Nah, saya minta tolong satu siswa untuk memberikan satu contoh dari penerapan atau cara mengimplementasikan adik Simba, atau kalian membuat pertanyaan satu saja, bisa apa, bisa di mana, bisa kapan, bisa mengapa, bisa bagaimana. Rian, silakan untuk memberikan contoh ya. Benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Rian. Nah, contoh yang Rian berikan itu sudah benar. Rian menggunakan adik Simba pada teks bacaan yang Bapak baca tadi, yaitu apa yang dilakukan oleh Sinta. Nah, itu sudah menerapkan adik Simba, yaitu apa, benar sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Sinta? Menari dengan sangat lincah, menari tradisional dengan sangat lincah, benar sekali. Nah, kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Baik, kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ini kalian diminta untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, karena di sini ada 10 siswa, maka Bapak akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok, yaitu 5-5 ya, 5-5. Nah, di halaman ini perintahnya adalah membuat poster dengan kelompok kalian atau kelompok yang sudah Bapak bagi. Nah, poster tersebut bagaimana kriterianya? Yang pertama, gunakan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan tema. Kita tadi membahas apa? Meliuk dan menerjang, yang merupakan bagaimana cara mudah untuk menentukan ide pokok, ide pendukung, dan adik Simba. Yang kedua, pilih gambar yang berwarna cerah dan menarik perhatian. Tentunya poster kan tujuannya untuk menarik perhatian. Yang ketiga, pastikan tulisan dan gambar tertera dengan rapi. Yang keempat, gunakan huruf besar untuk judul dan huruf kecil untuk teks pendukung. Yang keempat,
poster dibuat di atas kertas A4 atau karton kecil. Yang kelima atau yang terakhir menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol. Nah, itu alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk membuat poster berikut ini. Bapak kasih waktu untuk membuat poster. Nanti jika sudah, silahkan dikumpulkan. Nah, karena waktu yang Bapak berikan untuk mengerjakan poster ini di sekolah ternyata kurang, maka tugas ini menjadi tugas kelompok, tugas rumah secara berkelompok. Nah, silakan tugas ini dilanjutkan di rumah. Lalu pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan. Nanti kita bahas secara bersama-sama atau kita evaluasi secara bersama-sama. Apa kurangnya, bagaimana bagusnya, bagaimana cara membuat poster ini lebih menarik. Nah, pembelajaran Bapak tutup sampai di sini. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah ada pertanyaan apa yang belum kalian pahami dari materi atau pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka pembelajaran kali ini kita tutup. Nah, bagaimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Nah, apa yang membuat kalian senang atau membuat kalian gembira melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Nah, macam-macam ya. Ada yang karena pembelajaran ini terasa menantang, ada yang merasa asik, nah karena terjalin komunikasi yang baik. Nah, pastinya macam-macam. Lalu apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, betul sekali, hari ini kita mempelajari topik meliuk dan bekerja. Lebih tepatnya kita hari ini mempelajari ide pokok, ide pendukung, dan ide simba. Bagaimana dari materi yang menurutmu hari ini paling mudah dipahami? Nah, pastinya macam-macam. Ada yang lebih memahami ide pokok, ada yang memahami ide pendukung, ada yang memahami ide simba, ada yang memahami seluruhnya. Nah, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Maka sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak meminta satu siswa atau anggota kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran hari ini lebih bisa menjadi bermanfaat dan ilmu yang kalian terima bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silakan. Terima kasih karena sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima, materi yang Bapak jelaskan, pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan dapat kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum.